Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kali ini di segmen Kompas Bisnis masih bersama saya Putri Oktaviani. Tahun 2025 saudara, semua kendaraan motor di Indonesia wajib punya asuransi. Nah, program ini mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability. Niat baiknya program ini diharapkan bisa mengurangi beban keuangan yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan. Sebenarnya siapa yang punya ide wajib asuransi ini? Landasannya apa? Nah, kita ke data selanjutnya. Program asuransi wajib bagi kendaraan bermotor diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU P2SK. Pada pasal 39A ayat 1 UU P2SK disebutkan program asuransi wajib mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. Perlindungan seperti apa yang diterima oleh pemilik polis atau pemilik asuransi? Nah, asuransi memberikan pertanggungan resiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga. Jadi di sini saudara, asuransi menjamin siapapun yang ada di dalam kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan dengan kendaraan kita, contohnya misalnya mobil kita terlibat kecelakaan dengan mobil lain yang berpenumpang misalnya 3 orang dan ketiganya ini mengalami luka, maka biaya pengobatan atas ketiganya ini akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Nah, tidak hanya itu, kerusakan yang timbul akibat kecelakaan juga akan menjadi tanggungan perusahaan asuransi. Nah, kalau 2025 wajib, aturannya sudah sampai mana ya sekarang ini? Nah, kita ke data selanjutnya. Ini dia, saat ini pelaksanaan program asuransi wajib kendaraan sebetulnya masih menunggu diterbitkannya peraturan pemerintah atau PP melalui persetujuan dari DPR. Nah, PP ini diperkirakan masuk tahap finalisasi pada sekitar Oktober sampai November 2024 yang kemudian diundangkan pada tahun depan. Nah, setelah itu barulah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini menyusun peraturan implementasi program asuransi wajib tersebut. Kepala Eksekutif PPDP OJK, Saudara Ogi Prastomiono bilang OJK masih mengkaji kebijakan wajib asuransi third party liability atau TPL bagi pemilik kendaraan bermotor. Nah, pelaksanaan program ini masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah. Menurut Ogi, program asuransi third party liability dibuat untuk memberikan perlindungan finansial pada pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan. Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah PP sebagai payung hukum pelaksanaannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan. Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Agus Suyatno menyatakan jika harus diterapkan, asuransi bagi kendaraan bermotor bisa diberlakukan secara opsional alias tidak wajib bagi semua pemilik kendaraan atau hanya diterapkan pada pemilik kendaraan mewah. Agus bilang pemerintah juga harus menjelaskan kebermanfaatan asuransi kendaraan bermotor karena minimnya literasi masyarakat mengenai asuransi. Ketika asuransi ini menjadi opsional, ya artinya menjadi pilihan apakah akan mengambil atau tidak. Di sisi lain, literasi masyarakat tentang asuransi itu masih minim, bahkan cenderung negatif. Nah, hal inilah yang kemudian harus dijelaskan dengan clear oleh pemerintah. Ada opsi yang harusnya dilakukan, yaitu secara segmented. Ya artinya hanya para pemilik kendaraan atau mobil mewah maupun kendaraan dengan cc besar atau dikenal dengan motor gede ini yang dikenai asuransi, sehingga tidak dikebiah-uyah atau tidak semua kendaraan mendapatkan asuransi wajib ini.
Dengan demikian, pungutan atau beban asuransi tidak dikenakan kepada masyarakat yang notabene kebanyakan masyarakat yang dengan kelompok ekonomi menengah bawah. Sesaat lagi usai jeda, Saudara, Kompas Bisnis masih akan mengulas soal urgensi penerapan asuransi kendaraan bermotor bersama pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Isu terkini perpolitikan tanah air. Kita sudah tidak ada lagi yang pusing soal pemilu, mengapa kita tidak lebih mengoptimalkan kerja-kerja legislasi di balai? Yang paling penting apa hasilnya? Kemiskinan berkurang. Diulas oleh dua pandangan berbeda. Tadi mengatakan sama baiknya, tapi kemudian yang ini jauh lebih buruk. Saya tidak percaya bahwa efektivitas kerja dari suatu pemerintahan ditentukan Dua oleh arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam di Kompas TV.